Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Desa Fitri dengan NIM H5401221051. Di sini saya akan menjelaskan terkait dengan ARDL. Apa sih ARDL itu? ARDL adalah Autoregressive Distributed Lag, merupakan yang dimana model dinamis dalam ekonometrika yang menggabungkan model autoregresif atau regresi dengan diri sendiri atau variabel Y dan juga distributed lag atau nilai masa sekarang dan masa lalu atau lag dari variabel X untuk menguji hubungan jangka panjang dan jangka pendek antara variabel. Lalu kenapa harus ARDL? Karena cocok untuk model dengan jumlah observasi yang relatif kecil, terus juga dapat digunakan meskipun tingkat stasionaritas datanya berbeda atau campuran, asalkan max stasioner di one difference-nya di one difference-nya. Oke, terus model ARDL itu ada ARDL P kecil Q kecil sama dengan ARDL L lag variabel X, lag variabel Y. P lebih besar 1 atau Q lebih besar 0 atau. Kenapa ada lag dalam model? Lag berguna untuk menentukan bentuk fungsi suatu model dan jadi salah satu cara untuk mengatasi autokorelasi. Kelebihan model ARDL yang pertama adalah fleksibel karena dapat digunakan untuk data stasioner dan juga non-stasioner. Yang kedua, memungkinkan untuk estimasi hubungan jangka panjang dan jangka pendek. Yang ketiga, efisiensi dan dapat mengestimasi sampel dengan jumlah kecil sehingga bisa menjadi pilihan yang baik jika memiliki data yang terbatas. Terus yang terakhir, mudah diterapkan dan diinterpretasikan dalam software statistik. Terus kewenangan model ARDL ini adalah yang pertama, kompleksitas dalam memilih lag karena jika salah dapat membuat model data menjadi kurang akurat. Terus yang kedua, sensitif terhadap outlier yang dimana data kurang lengkap dan tidak akurat dapat menyebabkan estimasi bias dan mengurangi keakuratan hasil analisisnya. Selanjutnya kita masuk ke demonstrasinya menggunakan software Stata. Sini kita ke data, terus di sini kita copy datanya, cukup HE dan lain-lainnya aja yang di copy ya teman-teman. Sebentar, ini kita rubah nih HE, TD, MD, SBPE. Selanjutnya ini kan tadi merah, jadi udah nggak merah lagi karena persenannya harus dihilangin ya guys. Selanjutnya, nah di sini kan belum ada urutan waktunya ya teman-teman. Nah jadi gimana caranya kita mengadakan urutan waktunya terlebih dahulu? Nah kita bisa balik ke sini, kita langsung ketik aja GNT sama dengan underscore n. Jadi jangan lupa di spasi, kita enter, lalu kita cantumin lagi generate new t,
terus kuartal sama dengan, kan data kita tadi dari 2007 ya, jadi kita ketik teki 2000, teki buka kurung 2007 Q1 tutup kurung T minus 1, enter. Kalau udah, kita lanjut. Ini kita lihat lagi datanya. Ini udah muncul ya teman-teman, tapi masih belum keluar nih tanggalnya. Maka dari itu kita balik lagi ke home-nya, terus udah gitu kita ketik format, terus persen teki nelte, enter. Terus kita lanjut ke tset nelte, enter. Nah, bisa dilihat data kita sudah valid ya teman-teman, udah terbaca 2007 sampai dengan 2017 per deltanya 1 kuartal. Nah, selanjutnya kita akan menguji stasioner data semua variabelnya dengan cara kita ke statistik. Ini uji formal ya teman-teman. Terus kita ke time series. Terus kita langsung ke uji ADF. Sekarang kita ulang lagi tadi, keulang time series, terus kita tes, terus kita unit retest. Oke, terus kita lanjut variabelnya kita pilih. Nah, ini bisa dilihat bahwa p-value-nya masih 0391111. Nah, itu nggak boleh ya teman-teman. Jadi kita lanjut lagi aja, kita differencing dengan kita ketik D titik, lalu kita enter aja. Right. Jadi kita akan melakukan force difference-nya dari si variabel harga emas. Ini lanjut kita enter. Nah, bisa dilihat bahwa p-value-nya itu sudah 0,00, artinya sudah stasioner. Nah, kita cek lagi keseluruhannya, caranya mempercepat aja tadi. Kita pakai yang ini. Terus tadi kita ganti sama TD. Lanjut kita enter. Nah, ini masih 0,9 ya teman-teman, artinya p-value-nya belum signifikan. Lanjut aja kita difference lagi, terus langsung enter. Nah, ini sudah lebih kecil ya teman-teman, bisa dilihat bahwa berarti ini sudah stasioner. Terus kita lakuin lagi tadi habis itu suku bunga ya, MD. Oke. Dan kita ketik aja lanjut. Kita ketik MD untuk kita uji kembali. Ini 0,3161. Oke, kita lakukan hal yang sama. Kita difference lagi si ini karena masih belum signifikan. Nah, ini setelah difference sudah kembali signifikan, kita ulangin lagi kepada suku bunga. Nah, kita enter. Ini 0,072 teman-teman. Nah, bisa kita simpulkan bahwa dari HE sampai dengan MD itu melakukan force difference, sedangkan SB dan PE sudah p-value-nya sudah ada di signifikan. Nah, teman-teman, kita langsung masuk ke ARDL-nya, dimana kita harus install terlebih dahulu dengan ketik ssc install ARDL.
Nih kita langsung enter aja, terus kita tunggu dulu sampai dia ke download. Nah kalau udah kayak gini berarti tandanya udah ke download ya teman-teman. Nah habis ini kita masuk ke estimasi model RDL yang dimana kita harus menentukan optimumnya dulu. Bisa dengan mudah menemukan sebenarnya hasil logsnya dari variabel kita itu ada di teks berapa aja. Caranya kita langsung ketik aja ARDL terus HE TD MD SB PE, max likes dalam kurung 2 AIC enter. Nah ini bisa kita lihat bahwa di HE nya like-nya ada di 2, TD nya ada di 1, MD nya ada di 0, SB nya ada di 0, PE nya ada di 0. Lalu kita ketik lagi dengan matrix list dalam kurung likes, kita enter. Nah ini kelihatan ya teman-teman variabel independen dan dependennya di sini. Nah kita juga perlu memasukkan rumus ARDL-nya dengan kita langsung aja ketik ARDL terus kita HE TD MD SB PE, likes terbaiknya tadi dalam kurung 2, kita cross check lagi supaya enggak salah ya teman-teman. Wait sebentar nih, 21,0,0 tutup kurung EJ, kita lanjut enter. Nah ini udah muncul hasilnya teman-teman. Kita bisa cek datanya. Nah uji validitas datanya itu bisa dilakukan dengan kita buat lihat jangka pendeknya itu lihat dari error correction atau EC yang kalau p value kurang dari 0,05 dan nilai EC nya negatif berarti dia berpengaruh di jangka pendek. Nah sekarang kita coba melihat hubungan jangka panjangnya dengan ketik start terus edge test enter, yang dimana kalau F static lebih besar upper and lower-nya berarti ada pengaruhnya di jangka panjang, yang dimana kalau misalnya F stat kurang dari semua upper and lower berarti nggak kointegrasi dan juga menunjukkan gak ada hubungan jangka panjang tapi adanya hubungan di jangka pendek aja. Nah sekarang kita uji autokorelasinya dengan Nah sekarang kita lanjut ke uji si autokorelasinya dengan ketik aja start terus buat font terus enter. Nah di sini kita bisa lihat bahwa nilainya ada D statiknya adalah 2,081,725, yang dimana nilai range-nya itu 0 sama dengan korelasi positif kuat, atau 2 dia nggak ada autokorelasi, atau 4 korelasinya negatif kuat. Nah karena ini nilainya 2 berarti dia nggak ada autokorelasi. Nah karena nilai ini lebih daripada 2 maka bisa kita
dan lolos uji autokorelasi. Dan ini bisa disimpulkan bahwa ini masuk ke dalam lolos uji autokorelasinya. Nah, sekarang kita melihat uji heteroskesi. Apakah ada uji heteroskesisitas untuk kita mengetahui apakah ada masalah heteros agar estimasi model akurat. Untuk kita batas signifikansinya itu 0,05. Jika lebih besar dari 0,05 terima H1 atau tidak heteros, tapi jika kurang dari 0,05 berarti dia tolak H0 dan terdapat heteroskesisitas. Tapi kita install dulu SSC install with enter. Kita tunggu dia. Nah, kalau udah keinstall kita lanjut start test, wait, enter. Nah, kita bisa lihat probability-nya ini lebih dari 0,5, maka dia tidak ada heteros. Nah, untuk ujian terakhir yaitu uji stabilitas model, yang dimana untuk melihat variance error datanya ini stabil atau tidak, dan kita mengetahui modelnya ini adalah model terbaik atau bukan untuk data ini. Tapi sebelum itu kita install terlebih dahulu lagi SSC install JUSUM 6 ether. Kita tunggu dia menginstal kembali. Loading. Nah, kalau sudah kita lanjut ke SUM 6 independent CS dalam kurung JUSUM, terus LW dalam kurung lower, terus UW dalam kurung upper. Oke, kita enter. Maaf, ada kesalahan sebentar. Maaf guys, ada kesalahan. Seharusnya ini kita masukin yang tadi, yang HE, terus TD, MD, SB, sama PE. Ini kita enter aja. Nah, bisa dilihat bahwa ternyata hasil grafiknya itu gak di antara upper dan lower bound, maka bisa kita jadiin terdapat perubahan besar atau struktural break dalam data, yang dimana terdapat autokorelasi atau heteroskedastisitas. Nah, nextnya kita cek auto atau stat ini kalau masih ada autonya. Oke, cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Jika ada kesalahan dalam demonstrasi ini mohon dimaafkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.